Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rabawi dengan NIM 240307052. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus tanah Supit Urang di Malang menggunakan analisis teori konflik Karl Marx dalam kasus penyerobotan tanah. Supit Urang, Kota Malang, November 2025. Sebuah papan bertuliskan aset pemerintah Kota Malang tiba-tiba terpasang di lahan milik warga tanpa pemberitahuan, tanpa dialog, tanpa kompensasi. Pada 13 November 2025, Joko Wahyono, warga Kota Malang, dikejutkan dengan pemasangan papan aset pemerintah di lahannya seluas 4.980 meter persegi di kawasan Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo. Jadi pada hari ini kita akan membedah kasus ini melalui perspektif teori konflik Karl Marx. Bagaimana konflik kepentingan antara negara dan warga mencerminkan pertarungan kelas dalam masyarakat perkotaan. Joko memiliki alas hak yang kuat. Persil nomor 108, letter C desa nomor 1926 dan akta jual beli nomor 577 sukun 1990 bertanggal pada 27 Agustus 1990. Lahan ini telah ia kelola selama 35 tahun lamanya untuk pertanian tebu dan saat ini disewa oleh pabrik gula Kembonganggung hingga 2028. Tanah itu dibeli klien kami sejak 1990 dan dikelola hingga sekarang. Tiba-tiba muncul papan aset Pemkot tanpa dasar yang jelas, ujar Bapak Joko. Melalui kuasa hukumnya, Joko melayangkan somasi kepada Pemkot Kota Malang. Namun hingga ini kita tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah. Yang menarik adalah Pemkot Malang sebelumnya pernah membeli sebagian lahan lain di Supit Urang dari Pak Joko, menunjukkan pengakuan kepemilikan. Lalu, mengapa kini lahan miliknya diklaim sebagai aset pemerintah tanpa proses hukum yang jelas? Untuk memahami kasus ini secara mendalam, mari kita gunakan perspektif teori konflik Karl Marx tentang penyerobotan tanah. Marx berpendapat bahwa masyarakat terbagi dalam struktur kelas yang tidak setara. Ada kelas yang menguasai alat-alat produksi dan kekuasaan yang Marx sebut sebagai bourgeois. Dan ada kelas yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan tersebut, yang disebut kaum proletar. Dalam konteks perkotaan modern, negara yang diwakili pemerintah sering bertindak sebagai perpanjangan tangan kelas dominan. Pembangunan kota tidak netral, ia mencerminkan kepentingan kelas yang berkuasa yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat kecil. Menurut Marx sendiri, konflik adalah hasil dari ketimpangan dalam kontrol atas sumber daya. Menurut Karl Marx tentang konflik sosial, tanah adalah sumber daya yang paling fundamental, ia bilang. Siapa yang menguasai tanah, menguasai kekuatan ekonomi dan politik. Dalam kasus Supit Urang, kita melihat konflik klasik antara kepentingan pembangunan kota yang dikontrol negara dengan hak kepemilikan individu warga. Pemkot Malang dengan kekuasaan dimilikinya mengklaim tanah warga tanpa proses yang adil. Sementara Joko Wahyono sebagai warga biasa harus berjuang mempertahankan hak-haknya. Jadi mari kita lihat bagaimana teori konflik Karl Marx ini menjelaskan kasus ini. Pertama, ketimpangan kekuasaan. Pemerintah memiliki otoritas legal dan kekuatan untuk mengklaim tanah, memasang papan, bahkan mengabaikan somasi warga. Sementara warga, meski memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan sah, berada dalam posisi yang lemah secara struktural. Kedua, dominasi atas sumber daya. Tanah di Supit Urang memiliki nilai strategis untuk pembangunan kota. Pemerintah yang menurut Marx mewakili kepentingan kelas dominan berusaha menguasai tanah ini untuk kepentingan yang lebih besar. Pembangunan yang seringkali mengabaikan hak-hak individu. Ketiga, legitimasi kekuasaan. Pemerintah menggunakan narasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai pembenaran. Namun Marx akan bertanya, kepentingan siapa yang sebenarnya dilayani? Apakah pembangunan ini benar-benar untuk rakyat atau untuk kepentingan akumulasi modal tertentu? Keempat, resistensi kelas bawah. Somasi yang diajukan oleh Joko adalah bentuk perlawanan warga terhadap dominasi negara ini, adalah manifestasi dari konflik kelas yang Marx prediksi akan selalu ada dalam masyarakat kapitalis. Kasus Supit Urang bukan sekedar sengketa tanah biasa. Ini adalah cerminan dari dinamika konflik yang lebih besar dalam transformasi desa menjadi kota. Dalam proses ini, konflik
antara kepentingan pembangunan dan hak-hak warga adalah keniscayaan. Teori Marx mengajarkan kita untuk melihat bahwa di balik setiap konflik lahan ada pertarungan kepentingan kelas yang tidak seimbang. Beberapa pertanyaan kritis untuk kita renungkan adalah bagaimana memastikan pembangunan kota tidak mengorbankan hak-hak warga, bagaimana menciptakan mekanisme yang adil dalam pengelolaan lahan perkotaan, dan yang terpenting, untuk siapa sih sebenarnya kota ini dibangun. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dalam studi masyarakat desa dan kota, konflik adalah bagian inheren dari transformasi sosial. Dan seperti Marx katakan, perubahan sejati hanya akan terjadi ketika ada keseimbangan kekuatan antara negara dan rakyat. Baiklah, tadi adalah penjelasan saya tentang kasus Tanah Sempit Orang Malang menggunakan analisis teori konflik Karl Marx dalam kasus penyerobotan tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.